Apakah anak yang menggunakan kacamata sejak kecil akan terus menggunakan kacamata seterusnya? Jadi sebaiknya emang anak-anak itu dilakukan pemeriksaan secara berkala, karena kita akan menilai bukaan mata yang terlalu lebar menyebabkan mata jadi lebih cepat kering. Pertanyaan selanjutnya, kabarnya corona bisa menular lewat mata. Ini yang berdampak buruk terutama pada anak-anak ya, karena anak-anak kan membutuhkan waktu istirahat yang lebih lama. Hai, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjaga kesehatan mata pada anak, terutama di era sekarang ini, dimana kita di era daring atau dalam jaringan, istilahnya sering disebut juga online, karena kita dalam situasi di mana anak-anak harus belajar dari rumah dengan sistem pembelajaran jarak jauh, sehingga mereka lebih banyak melakukan kegiatan indoor, dan pembelajaran itu dilakukan dengan menggunakan media berupa komputer atau gawai, bisa handphone, laptop, atau tablet. Nah, masalah yang paling banyak ditemukan pada masalah kesehatan mata pada anak ialah masalah kelainan refraksi. Apa itu kelainan refraksi? Yaitu berupa mata miop, hipermetrop, atau astigmat. Yang kita tahu mata miop atau mata minus itu, bahwa mata minus itu penyebabnya adalah karena kondisi bola mata yang tidak normal. Jadi pada keadaan bola mata yang normal, kondisi bola mata itu ibaratnya seperti bola yang bulat. Nah, pada orang dengan mata minus, bola matanya lebih panjang dari ukuran bola mata orang normal. Pada keadaan ini, cahaya yang masuk tidak tepat pada pusat penglihatan, tetapi jatuh di depan pusat penglihatan. Makanya dikoreksi dengan lensa sferis minus. Itulah mengapa lebih sering dikenal dengan mata minus. Untuk kondisi yang lain, misalnya hipermetrop, itu karena kondisi bola mata yang lebih pendek dari ukuran orang normal. Dan satu lagi yaitu yang dikenal dengan silinder, itu adalah suatu kelainan yang disebut dengan astigmat, karena kondisi bisa karena kurvatur pada kornea ataupun pada lensanya, di mana kelengkungannya tidak sama rata sehingga menyebabkan sinar yang masuk ke dalam bola mata itu terhambur, sehingga memerlukan koreksi dengan lensa silinder untuk menyatukan sinar tersebut sehingga penglihatan bisa fokus kembali. Berbicara mengenai masalah kelainan refraksi, itu ada dua penyebab. Bisa karena faktor keturunan, bisa juga karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu apa aja? Yaitu kebiasaan melihat dari jarak dekat dalam waktu yang lama, atau melihat dengan kondisi yang minim cahaya. Kemarin saya sempat melakukan IG live, tetapi karena sesuatu dan lain hal jadi nggak ke-save. Kita akan ulang lagi membahas dan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kita jawab ya, saya coba jawab sebisa saya. Apakah anak yang menggunakan kacamata sejak kecil akan terus menggunakan kacamata seterusnya? Ya tentu iya. Gini, tergantung berapa besar kelainan refraksi pada anak tersebut. Jadi sebaiknya emang anak-anak itu dilakukan pemeriksaan secara berkala, karena kita akan menilai kelainan refraksi pada anak tersebut. Bola mata pada anak-anak kan masih terus bertumbuh, masih terus berkembang. Jadi memang sebaiknya tetap dilakukan pemeriksaan untuk mengecek ukuran kacamatanya masih tepat atau sudah berubah. Anak saya pernah kecelakaan, singkatnya kecolok matanya, kemudian diterapi dan dinyatakan silinder. Apa ada kemungkinan normal kembali? Jadi gini, masalah kelainan refraksi itu bukan masalah seperti misalnya sakit flu, kita kasih obat nanti bisa sembuh, enggak. Tetapi diberikan kacamata, karena kacamata ini adalah sebagai alat bantu. Kalau dia pakai kacamata, penglihatannya jadi jelas. Kalau nggak pakai kacamata, penglihatannya kembali buram. Tapi tetap harus tetap kontrol untuk tahu ukuran kacamatanya masih tetap akurat atau sesuai dengan perkembangan bola matanya atau tidak ya.
Anak saya 2 tahun lalu operasi katarak dan terapi patching. Saat ini sudah tidak kontrol karena pandemi. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah ya kembali kontrol ke dokter spesialis mata anaknya. Biasanya kan yang melakukan terapi patching itu adalah spesialis mata anak. Jadi riwayat operasi katarak mungkin pada pasien ini karena sempat terhalang penglihatannya dengan kataraknya itu, sehingga penglihatan tidak maksimal, maka terjadilah amblyopia atau mata malas ini. Maka diterapi dengan terapi patching. Kapan dilakukan, seberapa lama, itu kan tidak terus-menerus ya, jadi ada dosisnya juga, ada aturan patchingnya juga. Makanya sebaiknya kembali lagi konsultasi ke dokter spesialis mata anaknya. Kalau karena masalah pandemi, mungkin saat ini rumah sakit juga sudah mengantisipasi dengan pemisahan pasien-pasien yang COVID dengan yang non-COVID. Jadi menurut saya rumah sakit saat ini sudah mengantisipasi hal tersebut, jadi aman untuk anak-anak dibawa ke rumah sakit kembali berobat ya. Apakah angka kejadian gangguan mata pada anak makin meningkat akhir-akhir ini? Ada pengaruhnya efek penggunaan gadget? Jadi zaman sekarang ini kita memang nggak bisa menghindari penggunaan layar di mana-mana ya. Maksudnya misalnya screen dari laptop, dari gadget, dari tablet, dan lain-lain. Kenapa angka mata minus pada anak semakin tinggi? Itu dipengaruhi oleh kesadaran dari orang-orang tua juga memeriksakan mata anaknya. Zaman sekarang juga mereka semakin tinggi angka kesadarannya untuk memeriksakan diri, sehingga kita juga jadi lebih banyak menemukan kasus-kasus. Mungkin zaman dulu banyak, tapi karena nggak diperiksakan jadi nggak ketahuan. Lalu juga karena faktor lingkungan tadi, sekarang lebih banyak anak-anak bermain di indoor dibandingkan zaman dulu. Mungkin kegiatan outdoor lebih banyak dibandingkan indoor, itu juga berpengaruh. Pertanyaan selanjutnya, kabarnya corona bisa menular lewat mata. Apakah kita bisa memakaikan kacamata untuk melindungi mata anak? Ya benar, jadi beberapa penelitian menyatakan bahwa virus COVID-19 ini bisa menular melalui mukosa mata. Cara untuk melindunginya ialah dengan melindungi mata kita. Bisa dengan menggunakan kacamata, tetapi penggunaan kacamata kalau memang nggak ada kelainan refraksi mungkin bisa menggunakan kacamata yang tidak ada ukuran. Kalau ada kelainan refraksi ya bisa sekalian mengukur ukuran kacamatanya ya. Lalu ada pertanyaan lagi, apa benar kacamata K-ion itu bisa menyembuhkan mata minus? Oke, kacamata K-ion, saya juga belum pernah melihat kacamata ini secara langsung. Jadi mata minus atau kelainan refraksi itu hanya bisa dibantu dengan menggunakan kacamata yang ada ukurannya sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Misalnya matanya miop, berarti membutuhkan koreksi dengan kacamata sferis negatif. Lalu untuk kacamata K-ion ini sendiri saya belum pernah mendengar ada penelitian yang menyatakan bahwa bisa menyembuhkan mata minus. Kalau orang tua memakai kacamata berarti anak juga memakai kacamata? Bisa iya, tetapi tidak selamanya. Jika orang tua mengalami mata kelainan refraksi, maka anak juga pasti mengalami kelainan refraksi. Tidak selamanya, karena ada faktor lain yaitu faktor lingkungan. Jadi bisa juga orang tua tidak memiliki riwayat pemakaian kacamata atau tidak memiliki kelainan refraksi, tetapi anak-anaknya mengalami kelainan refraksi karena faktor lingkungan tadi ya. Misalnya kegiatan indoor yang lebih banyak atau membaca, posisi membaca dan lain sebagainya. Nanti kita jelasin ya. Adakah makanan yang bisa diberikan pada anak untuk mengurangi mata minus? Jadi ini juga banyak yang menanyakan, apakah ada makanan tertentu atau suplemen tertentu atau vitamin yang bisa mengurangi mata minus? Jadi sekali lagi, mata minus itu
kan karena kelainan anatomis atau kelainan bentuk dari bola mata. Jadi ini bukan penyakit yang disebabkan oleh misalnya virus atau kuman atau apa, sehingga pemberian nutrisi tertentu tidak bisa merubah bentuk atau anatomis dari mata tersebut. Satu-satunya cara ialah dengan menggunakan alat bantu atau mengubah bentuk anatomis dari bola mata tersebut, misalnya dengan melakukan tindakan lasik. Kapan sebaiknya memeriksakan mata pada anak? Sesegera mungkin setelah bayi lahir sudah bisa dilakukan pemeriksaan mata untuk mengecek apakah ada kelainan-kelainan bawaan atau kongenital. Juga nanti setelah usia 1 tahun, usia 3 tahun, usia 5 tahun, dan nanti pada saat memasuki usia sekolah. Nah, pada saat usia sekolah kita bisa memeriksakan secara berkala setiap tahun. Apa ciri-ciri mata malas? Mata malas atau amblyopia atau lazy eye, salah satu ciri-cirinya adalah apabila dilakukan pemeriksaan mata dan dilakukan terapi dengan penggunaan kacamata tidak bisa mencapai penglihatan maksimal, sehingga diperlukan upaya-upaya lebih lanjut agar penglihatannya bisa maksimal. Tidak cukup dengan penggunaan kacamata aja. Apa benar cahaya radiasi dari handphone bisa menyebabkan kerusakan pada mata? Pada gadget itu ada cahaya radiasi sinar biru. Sebenarnya untuk menyebabkan kerusakan pada retina atau pada mata itu belum ada penelitian yang menyatakan bahwa sinar dari handphone atau gadget ini bisa menyebabkan kerusakan pada retina atau pada mata. Tetapi sinar biru pada gadget ini bisa merangsang hormon melatonin yang berfungsi untuk memberikan sinyal pada otak kita untuk membedakan siang dan malam hari. Itulah mengapa pada orang-orang yang menggunakan gadget terlalu lama mengalami kelelahan karena sinar tersebut memberikan sinyal kepada otaknya bahwa ini masih siang, sehingga otaknya masih terus bekerja, sementara mungkin badannya sudah lelah. Ini yang berdampak buruk terutama pada anak-anak ya, karena anak-anak kan membutuhkan waktu istirahat yang lebih lama. Baik, kita akan membahas bagaimana penggunaan gadget yang bijak agar kita terhindar dari masalah, terutama pada anak-anak kita ya. Pertama, jaga jarak minimal 25 atau 30 cm ya jarak baca. Dan tidak juga kejauhan karena biar tulisannya masih tetap jelas terbaca. Kedua, atur posisi. Posisi sebaiknya tidak terlalu tinggi sehingga bukaan mata kita tidak terlalu lebar, karena bukaan mata yang terlalu lebar menyebabkan mata jadi lebih cepat kering karena penguapan atau evaporasi dari air mata di permukaan mata menjadi lebih cepat. Ketiga, atur pencahayaan. Cahaya yang cukup baik dari gadgetnya sendiri ataupun dari lingkungan sekitar kita. Jadi jangan terlalu gelap, jangan juga terlalu terang karena bisa menyebabkan silau. Keempat, terapkan aturan 20-20-20. Apa itu? Yaitu istirahatkan mata setiap 20 menit selama 20 detik. Baik dengan cara memejamkan mata atau dengan melihat pada jarak 20 feet atau dengan melihat pada jarak 20 feet atau sekitar 6 meter. Kelima, jangan lupa berkedip karena pada saat proses berkedip permukaan mata kembali basah oleh air mata. Kalau kita jarang berkedip, mata menjadi lebih cepat kering sehingga menyebabkan mata menjadi cepat lelah. Keenam, jangan lupa minum air putih yang cukup karena kondisi dehidrasi menyebabkan mata juga jadi cepat kering, menyebabkan mata jadi cepat lelah. Oke, saya rasa cukup. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, boleh komen-komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.